Dari sudut pandang kaum muda, hidup adalah masa depan yang sangat panjang. Tetapi dari sudut pandang usia tua, hidup adalah masa lalu yang sangat singkat. Mengatasi masalah adalah pengalaman yang amat menyenangkan. Jika seseorang mencurigai kebohongan, orang menganggap dirinya percaya. Karena dia menjadi kurang ajar, kebohongan semakin kuat dan kedoknya dibuka. Kehormatan adalah suara hati bagian luar, dan suara hati adalah kehormatan batin. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Uang adalah kebahagiaan manusia secara abstrak. Dia, kemudian, yang tidak lagi mampu menikmati kebahagiaan manusia secara konkret mencurahkan hatinya sepenuhnya pada uang. Kekuatan adalah kemauan, ibarat orang buta yang kuat, yang bisa mengangkat orang bodoh yang bisa melihat. Keras kepala adalah hasil dari kemauan yang memaksakan dirinya ke tempat intelek. Setiap buku yang penting harus dibaca 2 kali. Tahun-tahun penutupan kehidupan seperti akhir dari pesta topeng, ketika topeng-topeng itu dijatuhkan. Banyak yang tidak kehilangan akal karena mereka tidak memilikinya. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Saya mungkin telah memahami dan mengajarkan apa itu orang suci, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Perlakukanlah sebuah karya seni seperti seorang pangeran. Biarkan seni itu berbicara kepada Anda. Uang itu seperti air laut. Semakin banyak Anda minum, semakin haus Anda. Kebencian adalah urusan hati. Prestasi terbesar dari pikiran manusia umumnya diterima dengan ketidakpercayaan. Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Waktu adalah saat segala sesuatu berlalu. Bagaimanapun nasib menimpa Anda, jangan berikan kesempatan untuk kegembiraan dan ratapan. Semua hal penuh perubahan dan keberuntungan Anda, mungkin datang kapan saja. Orang yang memiliki kekayaan dan yang disebut kelas atas, adalah orang yang paling menderita karena kebosanan. Manusia pada dasarnya tidak peduli satu sama lain, tapi wanita pada dasarnya adalah musuh. Banyak yang hidup terlalu banyak di masa kini, yang nekat. Yang lain terlalu banyak di masa depan, yang pemalu dan peduli. Setiap bangsa mengolok-olok yang lain dan semua orang benar. Belas kasihan terhadap hewan begitu erat kaitannya dengan kualitas karakter yang dapat dikatakan dengan yakin, siapapun yang kejam terhadap hewan tidak bisa menjadi orang baik. Seringnya, kehilanganlah yang mengajarkan kita akan nilai sesuatu. Tidak ada yang bisa melihat diri mereka sendiri. Maksud saya ini, setiap orang hanya melihat sebanyak dirinya di pihak lain. Dengan kemampuan orang yang terbatas, kesopanan hanyalah kejujuran. Tetapi dengan mereka yang memiliki bakat besar, itu adalah kemunafikan. Sebagaimana perpustakaan terbesar, yang tertata dengan buruk, tidak begitu berguna seperti perpustakaan yang sangat moderat yang ditata dengan baik. Demikian pula jumlah pengetahuan terbesar, jika tidak diuraikan oleh pikiran kita sendiri, bernilai jauh lebih kecil daripada volume yang jauh lebih kecil yang telah berpikir berlebihan dan berulang kali. Bakat mengenai sasaran yang tak mampu orang lain bidik. Kejeniusan mengenai sasaran yang tak mampu orang lain lihat.
Landasan yang menjadi sandaran semua pengetahuan dan pembelajaran kita adalah hal yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak pernah tahu ada masalah selain membaca 1 jam tidak mereda. Belas kasih adalah dasar semua moralitas. Karena individualitas dan situasinya, semua orang hidup, tanpa kecuali, dalam batasan konsep dan pandangan tertentu. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan. Apa yang orang biasa sebut takdir biasanya hanya lelucon konyol mereka sendiri. Siapapun yang hidup dalam kekacauan bisnis atau kesenangan, tanpa pernah membuat masa lalunya sendiri, kehilangan kesabarannya. Jadi jika Anda tidak mencintai kesepian, Anda tidak mencintai kebebasan. Ide hidup pertama kita, umumnya diambil dari fiksi, bukan fakta. Satu-satunya pria yang benar-benar tidak dapat hidup tanpa wanita adalah seorang ginekolog. Akan lebih baik untuk membeli buku jika Anda bisa menghabiskan waktu untuk membacanya. Banyak orang melihat bahwa penglihatan telah sepenuhnya mengambil alih tempat berpikir. Untuk menempatkan terlalu banyak nilai pada pendapat orang lain adalah kegilaan umum. Sebuah bukti hebat dari subjektivitas menyedihkan manusia disediakan oleh astrologi, yang menghubungkan jalannya tubuh kosmis yang agung dengan semangat diri. Bagaimana obat tidak menjadi obat ketika dosis sudah terlalu kuat? Sama halnya dengan para kritikus ketika mereka sudah melampaui ukuran keadilan. Tidak ada yang bisa melampaui individualitas mereka sendiri. Kami menghabiskan hari-hari indah kami tanpa memperhatikan mereka, hanya ketika yang terburuk datang, kami berharap mereka kembali. Setelah kematian Anda akan menjadi diri Anda sebelum kelahiran Anda. Adalah keuntungan yang jelas untuk mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Orang-orang hebat seperti elang, dan membangun sarang mereka di atas kesunyian yang tinggi. Setiap seniman sama hebatnya dengan karya-karyanya yang terhebat. Kritik umum dunia tidak akan memberitahu Anda apa yang telah berhasil Anda raih, tetapi apa yang Anda lewatkan. Perlakukan sebuah karya seni seperti seorang pangeran. Biarkan itu berbicara kepada Anda terlebih dahulu. Musik adalah melodi di mana teksnya adalah dunia. Alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan kecerdasan datang peningkatan kapasitas untuk rasa sakit, dan hanya dengan tingkat kecerdasan tertinggi penderitaan mencapai titik tertinggi.